Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kepada kita taufik menjadi seorang muslim beragama Islam, yang mana di akhirat tidak akan ada agama yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Sehingga tidak akan ada yang sampai ke surga Allah kecuali seorang muslim. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala min, maka Allah sekali-kali tidak akan pernah mau menerima itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang pasti akan merugi karena akan berada di neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di neraka itu. Maka ketika Allah tabaraka wa taala menghidupkan kita sebagai seorang muslim, boleh jadi dari ayah dan ibu yang muslim dan muslimah, atau Allah berikan kepada kita Islam yang sebelumnya kita belum memeluk agama Islam, maka ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa, anugerah tiada tara, karunia ilahi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Dan kita harus menjaga Islam kita itu sampai akhir hayat. Jangan sampai terjerumus ke dalam menyekutukan Allah. Karena orang yang menyekutukan Allah bukanlah seorang muslim, tapi disebut dalam agama kita sebagai musyrik. Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa kufur, ingkar kepada apa yang datang kepada kita dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengingkari apa yang datang kepadanya dari Allah dan apa yang datang kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia tahu bahwa itu dari Allah dan Rasulnya dan tegak kepadanya hujjah, bukanlah seorang muslim, akan tetapi disebut kafir. Kemusyrikan dan kekufuran akan mengekalkan seorang di neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah, sebaik-baik manusia yang pandai bertakwa kepada Allah, sebaik-baik hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah suri tauladan kita dalam meraih kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim dan muslimah wajib menyadari bahwa hidupnya di permukaan bumi ini untuk mengejar ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini selalu dia tanamkan di dalam jiwanya, selalu dia suburkan di dalam hatinya, sehingga menghiasi hari demi harinya yang ia lalui di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan kita agar kita berjalan di atas jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya dan ridhonya. Dan itu adalah maksud dan tujuan penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Dan ibadah semuanya tanpa terkecuali adalah jalan-jalan yang akan mengantarkan manusia kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita, Allah ingin kita berjalan di atas jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga, dan untuk itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beraneka ragam jalan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada manusia yang bisa dia tempuh, yang bisa dia berjalan di atasnya untuk meraih ridho Allah dan meraih surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Manakala ini ada di dalam hati kita dan tertanam indah di dalam jiwa kita, tertancap dengan kuat dan kokoh, maka biidznillah azza wa jal kita akan hidup sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya biidznillah azza wa jal kita akan memiliki kekuatan untuk membentengi diri kita dari makhluk-makhluk yang menginginkan kita keluar daripada jalan ibadah dan ketaatan, siapapun dia. Dan yang paling kuat menginginkan kita keluar dari jalur itu bernama iblis, laknatullahi alaih. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat,
Kita hidup di permukaan bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala daripada ibadah yang kita lakukan di permukaan bumi, itulah bekal kita nanti untuk kita gunakan di akhirat. Dan di sana tidak ada kesempatan lagi untuk mencari bekal. Tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Karena kesempatan untuk beribadah hanya ada dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Yang tidak menggunakan umurnya di permukaan bumi untuk beribadah, dia tidak akan bisa beribadah di akhirat. Yang tidak menggunakan kesempatan umurnya di permukaan bumi untuk beribadah kepada Allah akan menyesal. Dan mereka minta dikembalikan oleh Allah tabaraka wa taala ke dunia untuk beribadah. Rabbana akhrijna minha, wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Akan tapi ini semua sudah terlambat. Kalau keinginan untuk beramal saleh baru ada di akhirat, maka itu adalah keinginan yang terlambat. Karena kesempatan itu diberikan oleh Allah tabaraka wa taala hanya di permukaan bumi ini. Dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunialah tempat beramal, di akhirat hanyalah tempat pembalasan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillahi azza wa jal, kita akan saling berbagi nasihat. Kita akan saling memberikan tadkir, sekedar mengingatkan poin yang sangat penting ini. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang di hatinya ada iman. Dan ana yakin para asatidzah, para ustadz yang ada di negeri antum, di daerah antum sekarang ini sudah banyak berbicara masalah ini. Bahkan mereka lebih mulia, lebih banyak membicarakan hal-hal ini daripada ana biiznillahi azza wa jal. Dan antum sering diingatkan dalam hal ini. Akan tetapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Poin yang pertama, bahwa hidup ini diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita diciptakan sebagaimana yang tadi kita telah sampaikan. Allah tidak menciptakan kita di dunia untuk di dunia. Allah tidak menciptakan kita di bumi untuk di bumi. Tempat kita bukan di sini. Orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar yakin dia hidup di dunia bukan untuk di dunia. Akan tapi dia hidup di dunia hanyalah sementara untuk mengambil bekal dalam kehidupannya yang sebenarnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum kalau ana tidak khilaf ayat 5 dan 6. Sesungguhnya kehidupan akhirat, surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah mengatakan kehidupan akhirat dialah yang sebenar-benarnya kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia. Kehidupan yang sebenarnya bukan di bumi. Kehidupan kita sebenarnya bukan kehidupan kita yang sekarang. Kita akan hidup dua kali. Dan ini kehidupan kita yang pertama. Namun kita hidup bukan untuk dalam kehidupan yang pertama ini. Dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah katakan, Allah ingatkan, hai manusia yang sekarang hidup di bumi, jangan anda hidup untuk di bumi. Hai anda yang sekarang hidup di dunia, jangan hidup untuk di dunia, tapi hiduplah untuk dalam kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang ada di akhirat. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu taala anhu mengatakan sebagai nasihatnya kepada penduduk Kufah ketika itu dan sebagai nasihat bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sampai kepadanya nasihat Ali bin Abi Thalib walaupun telah berlalu lebih daripada 1000 tahun. Ali bin Abi Thalib menasihati, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Hiduplah kalian menjadi anak-anaknya akhirat dan jangan hidup menjadi anak-anaknya dunia. Anak akhirat maksudnya dia hidup di dunia untuk akhirat. Apapun yang ia lakukan daripada perbuatan-perbuatan di dunianya, dia membuat perhitungan agar ini sesuatu yang bermanfaat untuknya nanti ketika sampai di hari akhirat. Adapun abna'ud dunia, anak-anak dunia adalah orang yang hidup di dunia untuk dunia. Maka Allah menghidupkan kita di permukaan bumi untuk kehidupan kita akhirat. Ini poin yang pertama. Bahwa kehidupan kita di permukaan bumi sebenarnya untuk akhirat. Karena di sini kita diperintahkan untuk beribadah. Dan ibadah itu jalan menuju surga Allah yang ada di akhirat kelak. Poin yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul adalah untuk mengingatkan kita bahwa kemuliaan adalah ketika seseorang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga. Dan kehinaan adalah ketika seseorang dapat kabar hukum dari Allah bahwa dia menjadi penduduk neraka. Dan itu tugas seluruh para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang para nabi dan para rasul, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 165. 165 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin." Kami mengutus para rasul ke permukaan bumi, tugas mereka adalah mubasysyirina wa mundzirina. Tugas mereka adalah untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan kabar mara bahaya. Untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan mara bahaya. Itu tugas para nabi dan para rasul semuanya tanpa terkecuali, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh para nabi dan para rasul Allah utus untuk tugas ini. Apa kabar gembira? Kabar gembira adalah dengan adanya surga yang siap menanti mereka di akhirat kalau mereka ingin, kalau mereka patuh kepada utusan-utusan Allah yang Allah utus kepada mereka. Maka akan ada tempat di surga Allah yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan tiada tara. Yang kenikmatan dunia ini tidak akan ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "A'dadtu li'ibadi." Aku siapkan di surga untuk hambaku ma la ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala waqara ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terbesit di hati seorang manusia. Kenikmatan yang ada di surga, yang para nabi dan para rasul datang membawa kabar gembira bahwa yang taat kepada apa yang Allah ajarkan kepada mereka melalui para nabi dan para rasul, tempatnya di sana. Tempatnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengutus seluruh anbiya, seluruh para nabi dan para rasul untuk tugas ini. Pertanda ini masalah yang sangat penting. Sehingga seluruh para nabi dan para rasul yang diutus, tugasnya untuk memberikan kabar gembira ini atau memberikan kabar mara bahaya, petakut akan adanya neraka untuk orang-orang yang tidak mau patuh dan taat. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 119, "Inna arsalnaka bil haqqi
basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah utus engkau dengan kebenaran, dengan hak. Kami telah sebenar-benarnya utus engkau wahai Muhammad basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira akan adanya surga untuk orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa nadhira, sebagai pemberi kabar peringatan untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti dan patuh dan taat kepada Allah dan utusan Allah kepada mereka. Kalaulah tugas para nabi dan para rasul semuanya adalah menerangkan surga kepada manusia, menerangkan ada hari akhirat, ada kenikmatan di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang tiada tara, fahamlah kita ini tugas yang sangat penting, masalah yang sangat penting untuk diketahui oleh manusia. Sehingga seluruh para nabi dan para rasul tidak ada yang diutus kecuali berbicara surga. Di poin yang ketiga, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menyuruh kita berlomba-lomba untuk mencapai surga Allah. Berlomba-lomba untuk menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kalian, wahai manusia, berlomba-lombalah kalian. Allah menyuruh kita berlomba-lomba. Apakah Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta? Apakah Allah menyuruh kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan tahta? Apakah Allah menyuruh kita berlomba-lomba untuk menjadi orang paling terkenal dan paling ternama? Tidak. Yang disuruh oleh Allah berlomba-lomba di permukaan bumi ini untuk sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, dan berlomba-lombalah kalian menuju surga. Perlombaan yang diperintahkan oleh Allah, bukan perlombaan di dunia. Karena yang tadi, kita bukan diciptakan untuk di sini. Walaupun sekarang kita hidup di sini, kita bukan diciptakan untuk dunia, walaupun sekarang kita hidup di dunia. Dunia ini akan Allah hancurkan. Dunia ini akan Allah musnahkan. Dan sesuatu yang hancur dan musnah, hal yang salah apabila kita hidup untuknya. Hal yang salah adalah apabila kita hidup untuk sesuatu yang kita pasti tahu tak ada hasil akhirnya. Nihil. Dan inilah nasib orang-orang yang hidupnya berlomba-lomba untuk dunia. Mereka hidup untuk sesuatu yang sifatnya adalah hasil akhirnya nol. Semua orang yang sibuk dalam urusan dunia dan meninggalkan urusan akhirat, semua mereka tahu apa yang mereka dapatkan di dunia. Setelah mereka bersusah payah, setelah mereka berjibaku, setelah mereka bertungkus lumus, akan mereka tinggalkan. Hai orang-orang yang berakal, hai orang-orang yang berfikir. Anda habiskan usia Anda habiskan tenaga Anda habiskan kejeniusan Anda untuk sesuatu yang akhirnya Anda tinggalkan begitu saja. Di mana akal, di mana logika? Setelah ditumpuk dengan segala penderitaan yang tiada tara, akhirnya ditinggal begitu saja. Kalau hanya sekedar ditinggal dan selesai, itu lebih mending. Akan tapi setelah ditinggal, dimintai pertanggungjawaban. Dan boleh jadi disebabkan dia akhirnya ke neraka untuk selama-lamanya. Ini hal yang harus difikirkan oleh orang-orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah ia kumpulkan, dia tinggalkan. Sehingga tidak menjadikan manfaat apapun untuknya.
Yang tersisa hanya tanggung jawab di akhirat yang bisa menyeretnya ke neraka. Sementara hartanya itu yang menyeretnya ke neraka itu dinikmati oleh orang setelahnya. Allah menyuruh kita berlomba-lomba bukan untuk harta. Allah menyuruh kita berlomba-lomba ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah menuju ampunan dari Rabb kalian dan berlomba-lombalah menuju surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Allah menyebut dua yang harus kita selalu berlomba-lomba kepadanya. Kita saling kalah mengalahkan, kita saling ingin menjadi orang terdepan. Ini perintah ilahi. Yang pertama kepada ampunan Allah, yang kedua kepada surga Allah. Karena kita tidak akan mendapatkan surga Allah kalau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, dia harus melalui proses ampunan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, Allah menyebut berlomba-lomba menuju ampunan sebelum Allah menyebut berlomba-lomba menuju surga. Adapun manusia yang berlomba-lomba untuk kehidupan dunia, maka dia berlomba-lomba untuk sesuatu yang sifatnya nihil. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah mengatakan hal yang sama dengan ini. Tapi Allah menyebut kata-kata bersegera, semangat, berusaha dengan kuat. Mirip dengan berlomba-lomba, akan tapi di sini Allah menggunakan kalimat wasari'u, bersegera kalian. Lakukan dengan penuh semangat. Lakukan dengan tanpa rasa malas. Lakukan dengan penuh harapan untuk cepat sampai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga arduhas samawati wal ardh, yang luasnya bagaikan langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah mengatakan telah disiapkan, itu artinya surga sudah ada. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib untuk kita yakini, bahwa surga sudah ada, sebagaimana neraka pun sudah ada. Allah telah menciptakan surga dan para malaikat telah melihatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya. Dan Nabi Muhammad SAW telah menceritakan kepada kita apa yang ia lihat di dalam surga. Dan Allah telah menceritakan kepada kita apa yang ada di dalam surga. Dan dia sudah ada. Allah menyuruh kita untuk bersegera kepada surga yang sudah disiapkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Maka perintah bersegera, perintah untuk berlomba-lomba adalah perintah daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah kepada kita untuk kita jadikan sebagai hal yang harus kita lakukan. Saudara-saudariku, jangan berlomba-lomba dengan saudaramu dalam urusan dunia. Jangan berlomba-lomba dengan saudaramu dalam urusan yang pasti akan engkau tinggalkan. Jangan berlomba hal yang pada dasarnya hanyalah kenikmatan semu. Berlombalah untuk yang kekal abadi. Berlombalah untuk hal yang tidak akan pernah terputus. Berlombalah untuk sampai ke surga yang tidak ada di dalamnya sedikit pun kelelahan. Yang ada hanyalah kenikmatan dan kenikmatan yang selalu bertambah dan tidak pernah berkurang dan tidak pernah terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun, untuk mereka di surga Allah balasan-balasan yang tidak akan pernah terputus. Ikhwani wa akhwati fid din, manakala kita melihat perlombaan manusia sekarang ini di permukaan bumi, sangat sedikit kita melihat mereka berlomba-lomba untuk surga.
perlombaan menuju surga ini sangat sedikit kita lihat dari kehidupan manusia. Walau manusia ingin surga banyak, tapi yang berlomba-lomba menuju surga ini jumlahnya sangat minim. Berbeda dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi pertama umat Islam. Mereka terlihat berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka terlihat saling kalah mengalahkan untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik dalam hadis yang sahih meriwayatkan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang-orang fakir kota Madinah. Datang kepada Nabi SAW sekelompok orang-orang fakir di kota Madinah. Lalu berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta hanya mereka yang dapatkan pahala. Pahala hanya untuk orang kaya ya Rasulullah, sementara kami tidak bisa mendapatkan pahala. Orang-orang fakir kota Madinah datang kepada Nabi mengeluhkan dia tidak bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang kaya. Yang mereka keluhkan pahalanya, pertanda bahwa mereka berlomba-lomba di dalam mencari pahala. Sehingga apa yang didapatkan oleh orang kaya dengan infaknya, dia merasa tertinggal dan mengadukan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna kama nusalli. Mereka saudara-saudara kami yang memiliki harta bisa salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka bisa puasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka sementara kami tidak bisa bersedekah. Akhi fiddin, yang dikadukan, yang dilirik oleh orang fakir kota Madinah bukanlah hartanya orang kaya daripada mereka, namun yang dilirik adalah pahala sedekahnya. Ini menunjukkan mereka adalah orang yang berlomba-lomba. Sehingga ketika tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala sedekah, ini yang mereka keluhkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar iri kepada saudaranya yang mendapatkan keutamaan pahala yang dia tidak dapatkan. Iri kepada saudara-saudaranya yang mendapatkan kemuliaan pahala untuk akhirat yang mereka tidak dapatkan. Abu Bakar dan Umar adalah orang yang saling berusaha untuk menjadi yang terbaik. Umar berusaha mengalahkan Abu Bakar dan Abu Bakar selalu berusaha untuk dapat menjadi yang terbaik. Dan ini masyhur di dalam kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar berusaha untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan sebuah hadis yang sahih. Dan ini hendaknya kita hafalkan dan kita tanamkan dan kita berharap bisa mengamalkannya minimal sekali seumur hidup dengan ikhlas dan diterima dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi SAW bertanya di pagi di suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yauma sha'ima?" Siapa di antara kalian yang pagi hari ini, yang siang hari ini sedang berpuasa? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Lalu Nabi lagi bertanya, Man at'amal yauma minkumul miskina?" Siapa di antara kalian yang hari ini telah memberikan makan orang miskin? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Lalu Nabi berkata, Man ada minkumul yauma marida? Siapa yang di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Lalu Nabi bertanya, Man syayya'a minkumul yauma janazah?
Siapa di antara kalian yang hari ini telah pergi menguburkan jenazah ke pemakaman? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu benar-benar bersemangat, benar-benar berusaha, benar-benar mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kemudian Nabi mengatakan, ini yang ingin kita nasihatkan diri anak pribadi dan kita semuanya. Berusaha kita untuk mendapatkan ini walau sekali seumur hidup. Kata Nabi SAW, tidak berkumpul ibadah ini pada seorang mukmin dalam satu hari, melainkan dia akan dipanggil dari pintu surga yang 8 dari manapun dia ingin masuk. Tidak berkumpul 4 ibadah ini pada diri seorang muslim dalam diri seorang mukmin satu hari, melainkan dia akan dipanggil dari pintu surga yang 8, dia masuk ke surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Akhi fiddin rahimani wa rahimakumullah, pernahkah kita bersemangat berusaha untuk mewujudkan ini dalam kehidupan kita? Kita kumpulkan kebaikan yang 4 ini dalam satu hari untuk mencari ridho Allah dan untuk dipanggil oleh Allah ke dalam surganya dari seluruh pintu surga. Mari kita berusaha untuk menanamkan ini dalam hati kita biidznillah azza wajalla. Semoga kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah melaksanakan salat Isya berjamaah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fid din, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai murid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat adalah generasi umat Islam yang terlihat berlomba-lomba di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bawakan beberapa kejadian yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam hadis. Terlihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan pahala untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita perhatikan sahabat-sahabat Rasulullah, maka mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik pada apa yang mereka mampu dan kuat menjalankannya. Karena jalan ke surga tidaklah satu. Jalan ke surga beraneka ragam. Ketika kita melihat para sahabat, keutamaan mereka bervariasi. Keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Uthman, keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan Abu Hurairah, keutamaan Abdullah bin Amr bin As, keutamaan Khalid bin Zaid, Khalid bin Walid, keutamaan Abdullah bin Rawahah. Beraneka ragam, mereka memiliki kemuliaan-kemuliaan yang bervariasi. Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang tegas dan benar-benar melihat kemungkaran akan selalu diingkari sehingga syaitan pun takut kepada Umar. Dan kemudian ini tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Uthman, seorang ahli infak dan sedekah, yang Nabi SAW mengatakan setelah dia berinfak dengan hartanya yang sangat banyak, Nabi mengatakan, ma dharra Uthman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan lagi memberikan mudarat apapun kepada Uthman setelah apa yang dia lakukan pada hari ini. Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau ingin berada di sisiku bagaikan sisi Harun di sisi Musa? Akan tapi tidak ada Nabi setelah diriku. Khalid bin Walid, Nabi mengatakan, ia adalah pedang Allah yang terhunus. A'lamukum bil halali wal haram Mu'adz. Kalian yang paling mengerti halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal.
Afradukum Zaid. Yang paling mengerti tentang harta waris adalah Zaid bin Thabit. Yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Dan yang paling banyak mencatat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Amr. Dan yang paling mengerti di antara sahabat Nabi SAW takwil dan tafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Lihat bagaimana para sahabat menjadi yang terbaik di bidangnya. Bukan berarti mereka semuanya berada pada posisi mengambil seluruh kemuliaan. Karena manusia tidak sanggup untuk menjalankan itu. Kecuali segelintir orang dan sedikit orang-orang yang mampu menjadi yang terbaik di segala-galanya. Akan tetapi para sahabat berusaha melihat apa yang terbaik daripada mereka dan berusaha untuk mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah ini yang terdepan dalam ilmu hadis. Inilah yang terdepan dalam ilmu tafsir. Inilah yang terdepan di dalam mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terdepan di dalam kasih dan sayang. Ini yang terdepan di dalam keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang terdepan di dalam sedekah. Bahkan ada yang terdepan di dalam sifat pemaaf dan tidak pernah memiliki hasad sedikit pun kepada seorang muslim. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu wa ardhah. Ketika Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau adalah penduduk surga, para sahabat bingung apa kemuliaan, apa kehebatan Abdullah bin Rawaha sehingga Nabi SAW menjaminkan surga untuk beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sampai-sampai Abdullah bin Amr kemudian menginap di rumah Abdullah bin Rawaha selama 3 malam untuk melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha sehingga dia mendapatkan jaminan surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan malam pertama, hari pertama, malam pertama, tak ada yang spesial. Diperhatikan hari kedua, malam kedua, tidak ada yang spesial. Tak ada yang nampak spesial dari yang lainnya. Ahli Al-Quran misalnya, atau ahli tahajud misalnya. Sampai malam yang ketiga Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan apapun yang ia cari, yang dengannya dia ingin apa yang didapatkan, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha sehingga dia mendapatkan jaminan surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu dari Allah bahwa dia penduduk surga. Di hari yang ketiga setelah tidak mendapatkan apapun, di saat dia ingin meninggalkan rumah Abdullah bin Rawaha karena hak tamu 3 hari. Ketika seorang bertamu ke rumah kita, dia punya hak 3 hari makan dari makanan yang bisa kita persembahkan dan punya hak menginap 3 hari di tempat yang bisa kita siapkan dia untuk menginap. 3 hari itu tidak dapatkan apa-apa oleh Abdullah bin Amr sehingga akhirnya dia mengaku apa adanya kepada Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhuma. Sebenarnya saya datang kemari ingin melihat apa yang kau amalkan. Karena Rasulullah SAW memberikan jaminan surga kepadamu ketika 3 kali berturut-turut engkau masuk masjid. Rasulullah selalu mengatakan akan masuk kepada kalian sekarang ini rajulun min ahlil jannah, seorang lelaki dari penduduk surga. Dan 3 kali berturut-turut itu engkau yang masuk masjid. Aku ingin melihat apa yang kau amalkan daripada kebaikan. Namun aku tidak mendapatkan apapun. Maksudnya tidak mendapatkan apapun, sesuatu yang sangat spesial. Kata Abdullah bin Rawaha, itulah diriku. Memang kau tidak memiliki apapun yang engkau cari. Aku tidak memiliki amalan yang spesial sebagaimana manusia-manusia lainnya. Namun satu yang aku tahu dari diriku, kata Abdullah bin Rawaha, hatiku ini tidak pernah dendam kepada seorang muslim manapun. Tidak pernah memiliki dendam sedikit pun kepada muslim manapun. Itu yang aku tahu dari diriku. Kata Abdullah bin Amr bin As, ini yang sulit didapatkan oleh manusia. Ikhwani wa akhwati fid din. Dari kejadian-kejadian biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita melihat mereka punya bidang-bidang tertentu untuk mendapatkan surga Allah karena mereka berlomba-lomba meraih surga Allah dengan cara mereka yang mereka terbaik, berusaha yang terbaik menjadi yang terbaik di bidangnya. Hal ini bisa kita jadikan pelajaran penting dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman kita sekarang,
Siapa yang akan bisa menjadi orang yang terbaik di segala bidang? Di dalam Al-Quran dia yang terbaik, di dalam hadis dia yang terbaik, di dalam sholat dia yang terbaik, di dalam puasa dia yang terbaik, di dalam bakti kepada orang tua dia yang terbaik. Siapa? Akan tetapi saudaraku, pilihlah sebuah ibadah yang Anda merasa paling mudah Anda melaksanakannya. Dan berusahalah dalam ibadah itu Anda menjadi orang yang terbaik dari orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan jadikan itu modal utama untuk meraih ridho Allah, modal utama untuk bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh kita berlomba-lomba. Lalu bagaimana kita berlomba-lomba? Apakah tidak ada dari sebanyak poin-poin yang akan bisa mengantarkan manusia ke surga, tidak ada satu poin yang kita berlomba-lomba dan berusaha menjadi yang terbaik di poin itu? Lalu mana berlomba-lombanya kita? Mana praktek kita kepada ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala berlomba-lomba untuk sampai ke surga Allah, berlomba-lomba menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Sebagian manusia mudah baginya salat, maka berusahalah Anda menjadi orang yang terbaik di dalam salat. Walaupun Anda tidak bisa mengalahkan saudara Anda di dalam Al-Quran ataupun yang lainnya. Sebagian orang dimudahkan Allah baginya puasa, maka berusahalah untuk menjadi orang yang terbaik dari orang yang sekitar Anda soal puasa. Sebagian orang diberikan oleh Allah dan memudahkan untuknya Al-Quran, dan tidak dimudahkan untuknya sholat malam, sholat yang lainnya. Sebagian orang dimudahkan Allah untuknya berinfak, mudah baginya untuk berinfak, tapi puasa baginya sulit. Lihat apa yang Allah mudahkan untuk Anda. Dan berusaha untuk mengalahkan orang-orang yang ada di sekitar Anda, untuk bisa menjadi sesuatu skill, hal yang terbaik yang Anda bisa persembahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, nanti di hadapannya ketika kita dipanggil menghadapnya. Ini nasihat anak kepada diri pribadi dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kalau rasanya tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada harta yang bisa kita persembahkan untuk berpuasa juga, cari yang lain. Tiru Abdullah bin Rawahah, bagaimana hati itu bersih dari hasad dan dengki. Tidak ada yang bisa kita berikan harta, tidak ada yang bisa kita berikan ilmu, tidak ada yang bisa kita berikan daripada apa kepada kaum muslimin. Paling tidak kita jaga hati kita untuk kemudian tidak hasad dan tidak pernah benci kepada muslim manapun, kepada muslimah manapun, walaupun mereka telah menyakiti kita. Tidak mungkin kita hidup dalam komunitas bermasyarakat, dalam komunitas bergaul yang mana orang tidak memberikan keburukannya kepada kita, orang tidak memberikan aniayanya kepada kita, kita tidak tersakiti oleh orang lain, itu mustahil. Tapi jadikan kita orang yang pemaaf, yang tidak pernah menanam benci, menanam dendam kepada seorang muslim manapun, walaupun kita telah disakiti oleh muslim tersebut. Tidak pernah memiliki sifat dendam kepada muslimah manapun, walaupun kita disakiti oleh muslimah tersebut. Dan ini adalah jalan ke surga, yang dengannya Abdullah bin Rawahah mencapai surga Allah dan mendapatkan jaminan surga padahal beliau masih hidup di permukaan bumi. Dalam bahasa lain ana sering sampaikan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, ya akhi, apa skill Anda untuk mendapatkan surga Allah? Apa skill Anda untuk mendapatkan surga Allah? Kalau pencinta-pencinta dunia, anak-anak dunia sekarang ini berusaha mencari skill untuk mendapatkan harta dunia, berusaha mencari skill untuk menjadi orang terbaik dalam meraih keuntungan di dunia, menjadi orang terdepan dalam masalah dunia. Kenapa kita tidak berlomba-lomba sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlomba-lomba mencari skill kita untuk mencapai ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak? Maka berusahalah untuk mencari ibadah yang mudah, yang dimudahkan Allah bagi kita. Tidak akan mungkin semua ibadah tertutup. Pasti ada sesuatu yang lebih mudah daripada yang lainnya. Mudah memaafkan, mudah untuk Al-Quran, mudah untuk hadis, mudah untuk ilmu tafsir, mudah untuk puasa, mudah untuk berinfak dan bersedekah, mudah untuk Al-Quran, sangat bermudah untuk berbakti kepada orang tua. Ini jalan ke surga. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka usahakan hal yang seperti ini dalam hidup kita.
Sehingga kita berharap ada sesuatu yang bisa kita bawa ke hadapan Allah, kita pamerkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita dalam berlomba-lomba mencari surga Allah, berlomba-lomba menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil usia belasan tahun, sahabat-sahabat Nabi yang kecil berusia belasan tahun, ketika datang seruan jihad, mereka semangat datang mendaftar untuk menjadi tentara Allah yang membela agama Allah di medan jihad. Walaupun umur mereka masih 14 tahun, 15 tahun. Ketika melihat usia mereka yang belum balik, belum sampai waktunya, Nabi menolak mereka. Itu para sahabat Nabi SAW. Begitu mereka, yang kecil-kecilnya pun semangat untuk menjadi yang terbaik. Ketika beberapa sahabat ditolak, datang seorang sahabat Nabi yang berusia masih 14 tahun. Rafi' bin Khadij, kalau ana tidak khilaf, dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mahir dalam memanah. Jangan tolak saya menjadi pasukan jihad, saya mahir dalam memanah. Disuruh oleh Nabi, praktekkan kemahiranmu dalam memanah. Ia tunjukkan kehebatannya dalam memanah, akhirnya diterima dalam pasukan jihad. Temannya yang lain melihatnya diterima, sementara dia ditolak, datang lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mahir dalam bergulat. Lalu dipanggil Rafi' bin Khadij, mari bergulat bersama saudaramu. Dan ia mengalahkan Rafi' bin Khadij, sehingga diterima oleh Nabi SAW dalam barisan yang berjihad melawan kufar Quraisy dalam usia mereka yang masih belia 14-15 tahun. Begini para sahabat, begini umat yang Nabi Muhammad SAW langsung mendidik mereka, mentarbiyah mereka di dalam berlomba-lomba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama diikuti oleh para tabi'in. Seorang ulama ternama Abdurrahman Al-Auza'i rahimahullah, seorang tabi'in, ketika mendengarkan keutamaan dan kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dan bagaimana Allah tabaraka wa taala memberikan jaminan surga kepada mereka, dia tidak tinggal diam dan dia berkata kepada murid-muridnya, lanuzahimannahum ala abwabil jannah. Kita insya Allah berusaha untuk beramal-amal yang terbaik agar kita ikut berdesak-desakan bersama para sahabat masuk surga. Dalam bahasa kita, dalam bahasa ana terjemahkan lebih luas dengan mengatakan, Abdurrahman Al-Auza'i mengatakan, kita ingin buat jalan ke surga macet untuk dilewati para sahabat. Begini semangat mereka untuk sampai ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Begini kemuliaan yang mereka usahakan untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Musayyib, masih ulama kalangan tabi'in dari generasi tabi'in rahimahullah, mengatakan, dan beliau ulama yang hidup di kota Madinah, beliau mengatakan tidak pernah berkumandang azan di masjid ini, yaitu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak 30 tahun yang lalu, melainkan saya sudah berada di masjid. Berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Tidak pernah berkumandang azan dari masjid ini 30 tahun yang lalu, melainkan saya sudah berada di masjid ini, mendengarkan suara azan dari dalam masjid. Dan ulama lainnya, Muhammad bin Dinar mengatakan tidak pernah sudah berlalu 40 tahun. Semenjak 40 tahun yang lalu tidak pernah imam takbiratul ihram, melainkan saya sudah berada di safnya salat. Berapa tahun? 40 tahun. Akhi fid din, rahimani wa rahimakumullah. Begini salafus saleh, begini para sahabat, begini para tabi'in berlomba-lomba mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Maka berusahalah kita untuk berlomba-lomba seperti yang tadi Anda sampaikan, seperti yang tadi Anda katakan, bahwa usahakan kalahkan saudara kita minimal dalam satu poin. Kita berusaha menjadi yang terbaik. Kita pilih mana ibadah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, lalu kita menjadi yang terbaik di sana. Berusaha menjadi yang terbaik, berusaha yang lain kalah oleh kita di hadapan Allah dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita jalan ke surga. Sebenarnya Allah Tabaraka wa taala memudahkan untuk manusia jalan ke surga. Walaupun Allah telah membentengi surga dengan hal yang tidak disukai oleh nafsu, hal yang rumit, hal yang tidak disukai, huffatil jannatu bil makarih, akan tapi Allah telah memudahkan jalan ke surga. Dengan bukti bahwa Allah Tabaraka wa taala ketika melihat kita, ketika menyaksikan hambanya melakukan amal saleh, berjalan di atas jalan ke surga, Allah lipat gandakan pahalanya. Sementara ketika hamba itu berbuat maksiat, tidak dilipat gandakan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh apabila dilakukan oleh seorang insan, oleh seorang muslim dan muslimah, dan amal soleh adalah jalan ke surga sebagaimana yang tadi kita katakan, ini dilipat gandakan oleh Allah. Minimal 10 kali lipat. Itu minimal. Dan bisa mencapai ratusan. Bisa mencapai 700. Sebagaimana ayat yang sangat masyhur yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan orang yang menanam satu biji, dan satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Satu kebaikan yang dia lakukan, Allah lipat gandakan menjadi berapa? 700. Lalu Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk orang-orang yang ia inginkan. Khilaf para ulama dalam makna Allah melipat gandakan untuk orang-orang yang ia inginkan. Apakah maksudnya Allah lipat gandakan sehingga bisa lebih daripada 700? Tidak sampai 700 saja, tapi bisa lebih daripada 700 itu. Karena setelah mengatakan Allah lipat gandakan sampai 700, Allah mengatakan Allah melipat gandakan untuk orang-orang yang ia inginkan. Apakah maksud daripada ayat ini? Bisa ada yang lebih daripada 700? Ataukah tidak lebih daripada 700? Maksimal kelipatan itu 700. Ada khilaf di kalangan para ulama. Paling tidak bahwa Allah melipat gandakan dalam kelipat gandaan yang luar biasa. Dan ini bukti bahwa Allah sebenarnya ingin memudahkan untuk kita jalan ke surga. Agar kita gampang untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa antum bayangkan akhi fiddin, bisa antum bayangkan akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini adalah tangan kanan anak ini adalah amal saleh dan tangan kiri ini adalah amal maksiat. Satu amal saleh Allah lipat gandakan menjadi 10, menjadi 100, menjadi 700. Langsung dia bergerak dengan jumlah yang sangat besar. Sementara maksiat kalau dilakukan dia bergeraknya satu-satu. Sesuatu yang dilipat gandakan tiba-tiba banyak, sementara maksiat hanya satu-satu bergeraknya. Satu maksiat, satu dianggap satu kesalahan. Tidak dilipat gandakan dosanya. Tidakkah ini menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa taala ingin sekali kita memiliki amal soleh yang sangat banyak? Satu kita amalkan minimal 10 Allah berikan di dalam catatan, atau Allah lipatkan sampai kepada 700 dalam satu amal soleh. Sementara amal maksiat butuh 700 kali melakukannya baru sampai kepada angka 700. Ini hal yang sangat jelas bahwa Allah Tabaraka wa taala sangat menginginkan kita tidak terjerumus ke dalam neraka Allah, dan sangat ingin hamba-hambanya sampai ke surga Allah. Yang demikian itu karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di antara makna bahwa, di antara bukti bahwa Allah Tabaraka wa taala sangat memudahkan kita jalan kita ke surga, bahwa pintu maaf, pintu taubat Allah buka sepanjang usia kita. Amal soleh yang tadi telah diganda-gandakan dan amal maksiat yang tidak pernah digandakan naiknya satu-satu. Kalau ataupun ada seorang hamba yang amal maksiatnya jauh lebih banyak daripada amal salehnya, Allah Tabaraka wa taala menyiapkan pintu maafnya, tetap membuka pintu taubatnya sampai sepanjang umurnya.
Pintu taubat tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seorang manusia berhadapan dengan maut. Sampai seorang manusia berhadapan dengan sakratul maut, baru pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah pasti akan menerima taubat seorang hamba sampai dia itu bertemu dengan kematian, ghargharah. Lihat. Dan hadis Nabi SAW yang sahih tentang seorang dari Bani Israel yang telah membunuh 99 orang, lalu bertanya, adakah cara untuk bertaubat? Diarahkan kepada seorang ahli ibadah yang tidak berilmu. Ahli ibadah itu mengatakan, tidak ada lagi kesempatanmu untuk bertaubat. Dia marah dan emosi, dia bunuh orang itu. Sehingga dengan membunuh ahli ibadah itu, genaplah orang yang dibunuh berapa? 100. Kemudian dia ingin kembali bertaubat dan bertanya, siapa yang akan menunjukkan kepada saya orang yang bisa mengajarkan taubat kepada saya? Ditunjukkan kepada ahli ilmu, dan ahli ilmu mengatakan, man yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang bisa menghalangi antara engkau dan taubat. Selagi engkau masih hidup, taubat masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia dan dia benar-benar serius di dalam taubatnya. Ahli ilmu itu mengatakan, tinggalkan negerimu yang buruk ini. Di sini bahagian daripada syariat hijrah. Kalau kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan menghancurkan hidup kita dan agama kita di suatu negeri, dan kita tidak punya kesempatan dan kita tidak punya kekuatan untuk melawan mereka, pindah kepada negeri yang kita aman melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dan mereka tidak mempengaruhi kita untuk berbuat maksiat. Orang ini hidup di kampungnya banyak teman-teman yang akan mengaruhinya untuk kembali ke jalan yang lama. Alim itu mengatakan, tinggalkan, pindah kepada negeri yang lain, pindah kepada negeri seberang yang di sana banyak orang beribadah kepada Allah, dan mulailah beribadah kepada Allah di sana. Ia lakukan, dan tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Diterima oleh Allah atau tidak amalannya? Diterima oleh Allah. Diterima atau tidak oleh Allah taubatnya? Diterima, dan itu titik terakhir daripada hidupnya. Bahkan ada seseorang di zaman Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Rasulullah SAW ketika akan berjihad. Dan ketika itu dia masuk agama Islam. Dan ketika itu dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang saya berjihad membela agamamu dan saya wafat, apakah saya akan ke surga ya Rasulullah? Dia kata, Rasulullah SAW jawab, iya. Maka dia berjihad bersemangat membela agama Allah sampai kemudian kematian datang menjemputnya. Kata Nabi SAW, dakhalal jannah wa lam yasjud lillahi sajdah. Dia masuk surga walaupun belum pernah sujud satu kali sujud pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah memudahkan masuknya pintu surga dengan taubat. Dan Allah siapkan itu sampai akhir-akhir, sampai saat akhir daripada usia kita. Maka jangan sampai pintu ini tertutup baru kita ingin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan yang luas ini tidak kita manfaatkan untuk bertaubat dan mendapatkan pintu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang Ia ridhoi. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang di dalam hati kita berusaha untuk menggapai surga Allah, karena untuk itulah sebenarnya kita diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita hal-hal yang sangat banyak untuk menarik kita kepada surganya. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para nabi dan para rasul, Allah berikan akal untuk berfikir, Allah berikan fitrah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Dan ini adalah hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk memimpin kita menuju ridho Allah dan menuju agama Allah dan surganya. Dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di surganya, dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh kita beribadah dengan mengharapkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah boleh kita beribadah dengan mengharapkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Bukannya apakah boleh, harus. Bukannya apakah boleh, seolah-olah enggak boleh. Seolah-olah apa? Seolah-olah tidak boleh. Apakah boleh kita beribadah mengharapkan surga dari Allah? Kita harus beribadah dengan penuh harapan surga. Dan itu sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan itu sifat para nabi dan para rasul.
Allah tabaraka wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tulang rusuk mereka itu jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa, beribadah kepada Rabb mereka. Khaufan wa tama'a. Penuh dengan rasa takut kepada Allah dan murkanya. Dan penuh dengan rasa harap kepada ridho Allah dan ganjaran yang ada di sisinya. Dan ganjaran yang ada di sisi Allah adalah surga. Dan lihat ayat-ayat tadi ketika Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan surga untuk orang-orang yang berlomba-lomba, menyuruh kita berlomba-lomba sampai ke surga. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran Allah menjanjikan surga untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Allah menjanjikan surga untuk orang yang bertakwa. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa kita disuruh beribadah dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita minta surga kepada Allah. Dan ketika Rasul menyuruh kita minta surga, Rasulullah SAW suruh kita minta surga yang paling tinggi, surga yang paling sempurna. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, minta surga firdaus. Fa innaha a'lal jannah, dia surga yang paling tinggi, wa awsatul jannah, surga yang paling sempurna nikmat yang ada di dalamnya. Wa saqfuhu 'arsyur rahman. Dan atap daripada surga Allah itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Rasulullah menyuruh kita meminta surga kepada Allah dan menyuruh kita meminta surga yang terbaik. Apakah dengan ini, dengan semua yang ada ini, kemudian kita mengatakan tidak boleh beribadah untuk mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Justru beribadah itu jadi semangat ketika kita mengidam-idamkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada sekelompok orang yang menganggap ini salah dan akidah ini tidak benar. Ia mengatakan kalau kita beribadah mengharapkan surga berarti kita berbuat syirik. Karena kita mengharapkan surga Allah dan surga Allah adalah makhluk. Ini akidah yang batil. Ketika kita tanyakan kepada mereka, lalu bagaimana kita beribadah? Apa yang harus kita harapkan? Ia mengatakan yang penting itu ridho Allah saja, enggak penting surganya. Fala haula wala quwata illa billah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud, apabila melewati ayat-ayat surga, minta dulu surga kepada Allah 3 kali baru lanjutkan ayat. Ketika bertemu ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, Nabi minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali baru lanjutkan ayat. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis-hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta surga 3 kali baru lanjutkan ayat. Bertemu ayat soal neraka, Nabi minta perlindungan dari neraka baru lanjutkan. Permintaan Nabi untuk masuk surga lebih banyak dari permintaan kita. Padahal beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah ini batil. Mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan surga Allah adalah 2 hal yang tidak bertabrakan. Dia berjalan seiring. Sehingga sebahagian orang ada yang terjerumus ke dalam hal yang sangat aneh dan akidah yang sangat nyeleneh. Ya katakan yang penting bagiku adalah ridhomu ya Allah. Aku tidak beribadah untuk mengharapkan surgamu. Yang penting bagiku ridhomu. Kalau ataupun engkau letakkan aku di neraka dan engkau ridho, aku pun ridho. La ilaha illallah. Ya akhi, anta membolak-balikkan agama Allah. Kapan Allah berbicara kapan Allah mengatakan kepada kita ada orang yang ia ridhoi, ada hamba yang ia ridhoi, lalu Allah letakkan di neraka? Kapan? Mana ayatnya, mana hadisnya? Seluruh ayat yang berbicara radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho kepada Allah. Semuanya Allah katakan wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Semua ayat tentang Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan surga untuk mereka. Allah janjikan kebaikan untuk mereka dan balasan yang, dan tidak pernah Allah mengatakan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini telah membolak-balikkan agama Islam, membolak-balikkan ayat-ayat Allah tabaraka taala dan tidak pada tempatnya. Oleh karena itu ikhwani fiddin, mengharapkan
surga dari ibadah kita adalah sesuatu yang benar. Dan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan beratnya ibadah menjadi ringan di saat kita sangat harapkan janji Allah. Di saat kita benar-benar sangat mengharapkan janji Allah, yaitu surga Allah dan balasan apa yang ada di sisinya daripada kebaikan-kebaikan yang luar biasa di surga Allah, ini yang menjadikan ibadah itu menjadi ringan. Karena manusia sangat yakin, orang yang beriman sangat yakin dengan apa yang dijanjikan Allah kepadanya dari surganya, dan nikmat-nikmat yang ada di surga, akhirnya dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah berat pun kemudian baginya menjadi mudah untuk dia kerjakan. Wallahu taala a'lam. Apakah manusia yang banyak dosa kelak akan tetap masuk surga ketika dia sudah bertobat walaupun pernah berbuat syirik? Barakallahu fiik. Kalau dia pernah bertaubat, kemudian taubatnya taubatan nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosanya yang dia lakukan itu telah dihapus oleh Allah. Dihapus dosanya sehingga tidak mengundang murka Allah dan neraka Allah untuknya. Kalau dia telah bertobat daripada dosa itu, termasuk dosa syirik, asal dilakukan taubatnya sebelum wafat, maka Allah tabaraka wa ta'ala tetap akan menerimanya, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menolaknya. Baru akan ditolak oleh Allah apabila taubatnya setelah meninggal dunia. Di akhirat baru ingin bertobat daripada dosa syirik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan ampuni lagi orang yang menghadap kepadanya dengan membawa dosa syirik. Dan Allah sudah tegaskan itu di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tabaraka wa taala tidak akan mengampuni dosa apabila dia disekutukan. Apabila dia disekutukan, maka Allah tidak akan ampuni dosa orang itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mau di akhirat mengampunkan dosa selain itu untuk orang-orang yang ia inginkan. Walaupun seseorang tidak bertaubat di dunia dari dosa dan dia menghadap kepada Allah dengan dosa tapi bukan dosa syirik, Allah masih mungkin memaafkannya. Masih ada kesempatan dapat maaf dari Allah. Walaupun dia menghadap Allah tidak dengan taubat. Apalagi dia menghadap Allah dengan taubat. Walau dihapuskan dosanya sehingga tidak mendapatkan murka Allah dan neraka Allah, namun catatan dosa itu masih ada dan tidak dihapus. Ini sering ditanyakan oleh kaum muslimin. Kalau kita taubat dari suatu dosa, apakah dalam catatan kita masih tertulis dosa-dosa itu dan tetap akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kita katakan iya. Masih tetap tertulis dan masih tetap nanti dihisab oleh Allah dan ditanyakan oleh Allah di akhirat. Namun setelah dihisab, di situ baru ketahuan, di situ baru ada final, apakah diampuni atau tidak. Kita sudah bertaubat, kita sudah maksimal dalam taubat. Segenap kemampuan kita untuk bertaubat telah kita lakukan. Namun sekarang ini kita tidak tahu diampuni atau tidak, diterima taubat kita atau tidak, kita tidak tahu. Kapan kita tahunya? Kalau seandainya taubat kita diterima dan kita mendapatkan pengampunan dosa, dapat maghfirah, ketika nanti saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ketahuannya, disitulah baru kita tahu taubat kita diterima atau tidak dan dosa-dosa kita diampuni atau tidak. Wallahu taala. Bismillah, Ustaz, apakah benar hadis bahwa siapa meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali, maka surga akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Dan barang siapa memohon sebanyak 3 kali untuk dijauhkan dari api neraka, maka neraka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Apakah itu benar? La adri, ana tidak tahu. Nah. Keluargaku masih kurang ilmu dalam agama Islam. Apakah keluargaku besok di akhirat bisa menggapai surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Seorang yang menghadap Allah dan masih muslim pasti ke surga. Seorang yang menghadap Allah dan dia pasti muslim, masih tetap di atas agama Islam, tidak dihancurkan keislamannya dengan kesyirikan dan tidak dihancurkan Islamnya dengan kekufuran atau kemunafikan besar. Dan kemunafikan besar itu sebenarnya adalah kekufuran yang disimpan-simpan, yang tidak diperlihatkan. Selagi dia tidak hancurkan Islamnya dengan kesyirikan dan kekufuran, berarti dia masih muslim, menghadap Allah dengan Islam yang masih ada, dengan agama Islam yang belum hilang dari dirinya. Orang yang seperti ini di akhirat pasti ke surga. Akan tetapi dilihat nanti ketika dihisab, apakah dosa-dosanya diampuni oleh Allah atau tidak. Kalau diampuni oleh Allah dosanya, ia akan masuk surga tanpa singgah dulu ke neraka. Namun ketika tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dia juga pasti akan masuk surga. Akan tapi sebelum masuk surga, na'udzubillah, dia diadab dulu di neraka. Maka orang yang masuk surga terbagi dua. Ada yang masuk surga tanpa singgah di neraka, dan ini harapan kita yang paling tinggi, dan ini kesuksesan yang tiada tara, dan ini kejayaan yang dikatakan oleh agama Allah di dalam Al-Quran sebagai kejayaan yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sebenar-benarnya beruntung. Dialah orang yang beruntung dan mencapai kejayaan yang sebenarnya. Siapa? Orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini cita-cita tertinggi kita, masuk surga tanpa diadab. Namun ada lagi penduduk surga yang kedua, yang juga masuk surga, namun sebelum ke surga, karena dia tidak mendapatkan ampunan Allah, dia ke neraka terlebih dahulu. Maka kesempatan untuk ke surga bagi setiap muslim itu terbuka, karena seorang muslim tidak akan pernah kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keadaan keluarga antum yang antum katakan kurang ilmu dan yang lainnya, itu tidak bisa menjadi keputusan bahwa gak mungkin mereka masuk surga atau yang lainnya. Ya akhi, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa banyaknya orang yang kita anggap berilmu, kita anggap soleh, belum tentu di mata Allah soleh. Dan betapa banyaknya orang yang kita anggap awam, tapi di mata Allah adalah orang yang mulia, karena ada kemuliaan yang dia miliki yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah frustasi dengan keadaan keluarga kita, dan berusahalah maksimal untuk berdakwah, menyampaikan agama, mengajak mereka kepada ketaatan, mengajak mereka ke majelis ilmu, memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat untuk mereka, untuk agamanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Naam. Melihat wajah Allah adalah nikmat yang terbesar yang ada di surga Allah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardahu, bahwa nikmat terbesar di surga Allah adalah bertemu langsung dengan Allah dan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar." Apabila penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka telah pula masuk neraka, maka Allah tabaraka wa taala berkata kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannati saluni." Wahai penduduk surga, minta sesuatu kepadaku. Penduduk surga berkata, "Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah." Apalagi yang akan kami minta ya Allah? Bukankah Engkau telah putihkan wajah kami, dan bukankah Engkau telah masukkan kami ke dalam surgamu?
Allah kembali berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannati saluni, wahai penduduk surga, minta sesuatu kepadaku. Kembali penduduk surga menjawab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah. Tidakkah engkau telah putihkan wajah kami, dan tidakkah engkau telah masukkan kami ke dalam surgamu? Apalagi akan kami minta? Itu yang ketiga kalinya Allah mengatakan, ya ahlal jannati saluni, wahai penduduk surga, minta sesuatu dariku. Kembali penduduk surga menjawab pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama. Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah. Tidakkah engkau telah putihkan wajah kami dan engkau masukkan kami ke dalam surga? Ketika itu kata Nabi SAW, farafa'a fakashafal hijab. Allah mengangkat dan membuka hijab, tabir yang selama ini membatasi antara Allah dan seluruh makhluk. Allah angkat hijab itu. Maka penduduk surga melihat kepada Rabb mereka. Fama utu syai'an aladda ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka penduduk surga tidak diberikan nikmat di dalam surga yang lebih daripada nikmat melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan dengan Allah, dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat, berasal dari akidah yang sahihah, berasal dari hadis yang sahih. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian pasti akan bertemu dan melihat Rabb kalian. Ini dia saatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ada di sana. Semoga kita bisa melihat langsung kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, yang kita ruku dan sujud setiap hari kepadanya. Yang kita rela meninggalkan apapun demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Nabi yang mengatakan, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama, la tudammuna fi ru'yatihi, di mana kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Jadi tidak perlu berdesak-desakan sebagaimana kita tidak perlu berdesak-desakan melihat apa? Melihat bulan purnama. Ini tashbih ar-ru'yah bir-ru'yah. Cara melihat Rabb nanti di dalam surga tidak perlu berdesak-desakan. Setiap hamba yang ada di sana, semoga kita ada di sana pada saat itu, tidak perlu berdesak-desakan dengan saudaranya untuk melihat. Dan hadis ini sahih. Jadi pertemuan dengan Allah dan melihat Allah adalah surga, nikmat surga yang paling hebat, berasal dari hadis yang sahih. Bahkan ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang yang berbuat baik di permukaan bumi, Allah akan berikan hal yang baik kepadanya di akhirat, yaitu surga, dan ada tambahannya. Dan Nabi SAW mengatakan tambahannya itu adalah melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah.